Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Umi Rohmah, NIM T 2019-1076, Prodi PAI, kelas A2. Pada bab 2 ini, saya akan membahas tentang perkembangan bimbingan dan kanseling. Yang pertama adalah sejarah bimbingan dan kanseling. Secara umum, konsep bimbingan dan kanseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan suatu upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui suatu pendidikan. Pada tahun 1908 di Boston, Frank Parson mendirikan suatu biro yang dimaksudkan untuk mencapai efisiensi kerja. Dialah yang mengemukakan istilah atau pengertian tentang vocational guidance yang meliputi vocational choice, vocational placement, dan juga vocational training untuk memperoleh efisiensi dalam pekerjaan. Dia pula yang mengusulkan agar masalah vocational guidance dimaksudkan dalam kurikulum sekolah. Dengan langkah ini, dapat kita lihat bagaimana masalah bimbingan ini mendapatkan suatu perhatian yang begitu jauh oleh Frank Parson. Pada tahun 1909, Frank Parson mengeluarkan buku yang mengupas pemilihan jabatan, dan pemilihan jabatan ini telah menjadi salah satu aspek yang penting dalam bimbingan dan kanseling. Program bimbingan menurut Ellie Weaver pada tahun 1906 yang menerbitkan buku Memilih Suatu Karir dan membentuk komite guru pembimbing di setiap sekolah menengah di New York. Nah, komite tersebut bergerak untuk membantu para siswa dalam menemukan kemampuan-kemampuan dan belajar tentang bimbingan yang menggunakan kemampuan tersebut dalam rangka menjadi seorang pekerja yang produktif. Brightly menambah satu tahapan dari 3 tahapan tentang sejarah bimbingan. Yang pertama adalah vocational exploration, yaitu tahapan yang menekankan analisis individual dan kerja. Yang kedua, meeting individual need, yaitu tahapan yang menekankan meeting untuk membantu individual dalam memperoleh kepuasan kebutuhan hidupnya. Nah, pada perkembangan BK pada tahap ini dipengaruhi oleh diri sendiri dan upaya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, transitional profesionalis, yaitu tahapan yang memfokuskan perhatian pada upaya profesionalisasi konselor. Dan yang keempat adalah situational diagnosis, merupakan tahapan sebagai periode perubahan, dan inovasi tahapan ini memfokuskan pada analisis lingkungan dalam proses bimbingan dan gerakan cara-cara yang hanya terpusat pada individu. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan bimbingan dan kanseling di Indonesia. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Bomo Walgito bahwa bimbingan itu sebagai ilmu yang merupakan suatu hal yang masih baru, apalagi di Indonesia. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa masalah bimbingan dan kanseling di Indonesia itu belum ada sama sekali, karena masalah bimbingan itu telah lama dikenal di Indonesia. Hanya saja, bimbingan dan kanseling yang kita hadapi sekarang ini berbeda dalam segi pendekatannya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan adanya beberapa kementerian pada waktu itu, di Indonesia mulai didirikan kantor penempatan tenaga kerja. Hal ini telah menunjukkan bahwa adanya suatu usaha untuk menempatkan orang-orang yang ingin bekerja yang sebenarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam perkembangan selanjutnya, sejarah telah mencatat adanya suatu konferensi FKIP seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Malang dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Agustus tahun 1960 yang memutuskan bahwa bimbingan dan penyuluhan itu dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Nah, keadaan ini menunjukkan adanya suatu langkah yang lebih maju, sebab masalah bimbingan dan penyuluhan itu sebagai suatu ilmu yang dikupas secara ilmiah.
Adapun pembahasan selanjutnya yaitu pralahirnya pola 17. Nah, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Karena ketidakjelasan pola ini berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling yang terdiri dari yang pertama adalah melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK, yang kedua muncul perspektif negatif terhadap pelaksanaan BK, ketiga muncul berbagai kritikan sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru pembimbing sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, dan yang terakhir yaitu berlarut-larutnya perspektif negatif dan miskonsepsi. Sedangkan masalah yang timbul diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konselor sekolah dianggap polisi sekolah. Yang kedua, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat. Ketiga, BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental dan untuk klien-klien tertentu saja. Nah, BK melayani orang yang sakit dan atau kurang normal. BK juga bekerja sendiri. Konselor sekolah harus aktif, sementara pihak lain pasif. Nah, adanya anggapan bahwa pekerjaan BK itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan pelaksanaannya pun bimbingan dan penyuluhan di sekolah menjadi tidak jelas. Nah, ketidakjelasan pola ini disebabkan hal-hal, yaitu yang pertama, belum adanya hukum. Nah, sejak konferensi di Malang pada tahun 1960 sampai dengan munculnya jurusan bimbingan dan penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang tahun 1964. Fokus pemikiran adalah untuk mendesain pendidikan dan mencetak tenaga-tenaga BP di sekolah. Nah, pada tahun 1975, Konvensi Nasional Bimbingan 1 di Malang berhasil menularkan keputusan penting, di antaranya terbentuknya organisasi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, melalui IPBI inilah payung hukum pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah menjadi jelas. Nah, arah kegiatannya pun juga menjadi jelas. Yang kedua yaitu semangat luar biasa untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, semangat ini bermunculan di sekolah untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan ini karena dalam SK Menpan tersebut dikatakan bahwa tugas guru adalah mengajar atau membimbing. Akan tetapi, karena tenaga atau guru pembimbing yang berasal dari lulusan jurusan bimbingan dan penyuluhan atau jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan pada sejak tahun 1984 atau 1985 ini masih kurang. Nah, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah itu tidak jelas. Selanjutnya yaitu lahirnya pola 17. SK Mendikbud nomor 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya memuat hal-hal yang substansional, khususnya menyangkut bimbingan dan konseling. Yang pertama, istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru. Yang ketiga, guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut, minimal mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam. Yang keempat, kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas, seperti pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas-asasnya. Kemudian, bidang bimbingan, seperti bimbingan pribadi, sosial, dan karir belajar. Nah, sedangkan jenis layanan seperti layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perseorangan, bimbingan kelompok, dan juga konseling kelompok. Nah, sedangkan kegiatan pendukung terdiri dari instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan, seperti itu. Nomor 5 yaitu setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap. Yang pertama,
perencanaan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, penilaian hasil kegiatan. 4, analisis hasil penilaian. Dan yang kelima adalah tindak lanjut. Nah, yang nomor 6 selanjutnya yaitu kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja sekolah. Hal ini substansional di atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas yang sudah lama berlangsung sebelumnya. Demikian penjelasan bab 2 mengenai perkembangan bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.